usahakan potong yang sebelah sini aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel kita Napas Tua. Oke, video kali ini kita akan membuat sebuah video sambung mangga atau okulasi mangga, itu untuk jenis mangga madu. Disambung dengan mangga, untuk bagian bawah itu mangga asalan ya, di atas kita sambung dengan mangga madu. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, share, komen, dan yang pastinya jangan lupa subscribe. Karena kenapa? Subscribe itu gratis. Dan yang pastinya jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan video kita yang selanjutnya. Oke, langsung kita mulai aja video sambungnya. Check it out. Oke, untuk pemilihan bibit sendiri bisa dilihat batang sudah agak kecoklatan seperti ini, dan kita sambung di bagian ini. Di kali ini kita akan membuat video sambungnya, kita berikan contoh beberapa macam cara sambungan, dan nanti bisa kita lanjutkan dengan cara melihat hasilnya. Oke, sebelum itu saya minta maaf kalau seandainya ada suara berisik dari kiri kanan, dikarenakan saya membuat video di lokasi terbuka. Oke, langsung aja kita lanjut. Pertama kita coba yang ini ya. Kita sambung jangan di bagian sini karena di bawahnya nggak ada daun, lebih rentan stres tanamannya. Jadi kita sambung ke bagian atas. Jadi di bagian bawah kita sisakan daun untuk tanaman agar tidak terlalu stres. Kita lanjut. Pertama-tama yang pastinya jangan lupa kita siapkan bibit untuk bagian atas, gunting tanaman, pisau diusahakan clear putih seperti ini, jangan sampai hitam atau ada bekas getah tanaman lain. Jadi usahakan kalau mau menyambung itu usahakan pisaunya bersih terlebih dahulu atau diasah terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu ini plastik okulasi. Oke, pertama-tama kita potong dahulu bibit bagian bawah ya. Kita mulai dengan bibit yang ini, kita potong di bagian ini sudah bengkok, jadi kita usahakan potong yang sebelah sini aja. Oke, bisa didekatkan lagi, saya mendekatkan kamera lagi. Untuk seterusnya kita ramahi bagian atas bibit bagian bawah itu dengan pisau, karena biasanya kalau memakai gunting bagian bibit bawah itu lebih tidak rapi atau pecah, kulitnya pecah. Oke, selanjutnya kita mencocokkan bibit mana yang pas untuk sambungnya. Oke, kayaknya ini aja, kita mencoba yang ini. Jadi kita coba potong aja. Pertama kita pakai bibit yang ini, kita tidak usah buang daun bagian atasnya, jadi memang ujung pohon mangganya masih ada. Nah, ini untuk cara yang pertama, kita akan menggunakan cara belah atau pohon bagian bawah itu dibelah. Jadi sebelum itu kita kurangi lagi daunnya. Dan kita belah batang bagian bawah. Untuk membelah sendiri cukup 1/4 bagian, jangan sampai terlalu tengah. Setelah itu
kita runcingkan bibit bagian atas atau bibit mangga madunya seperti ini. Oke, setelah diruncingkan seperti ini, bisa kita langsung sambung dengan bibit bagian bawah seperti ini. Setelah kita pasangkan bibit seperti ini, langsung kita bungkus atau kita ikat menggunakan plastik sambung. Oke, langsung kita lipat atau kita ikat saja seperti ini. Pengikatan sendiri ini nggak perlu diikat ya, nggak perlu diikat seperti tali, tapi cukup diputar-putar seperti ini. Karena kenapa? Ini langsung menempel. Oke, cukup untuk cara pertama. Kita nggak usah bungkus sampai atas, kita bungkus bagian sambungannya saja. Kita lakukan beberapa percobaan dan kita lihat hasilnya bagaimana nanti. Oke, untuk percobaan pertama cukup segini, kita lanjut ke percobaan kedua. Oke, untuk cara yang kedua kita memakai cara yang hampir sama, tapi kita bungkus sampai ke atas. Jadi pertama-tama kita potong dulu bibit bagian bawah, lalu kita ambil bibit bagian atas, kita persiapkan bibit bagian atas. Oke, setelah itu kita bersihkan daun, karena kenapa ini mau dibungkus sampai ke atas, jadi takutnya daun mengganggu dalam proses pengikatan, jadi nggak bakal bisa diikat kalau daunnya nggak dibuang sampai habis. Jadi kita bersihkan, lalu kita ramahi atau kita bersihkan ini karena kulitnya pecah. Oke, selanjutnya kita belah bagian bibit bawah. Oke, setelah dibelah kita tajami bibit bagian atas. Langsung saja kita tancapkan seperti ini. Oke, setelah ditancapkan seperti ini, kita langsung ikat. Di proses pengikatan ini yang terdapat bedanya, yaitu kita lipat-lipat sampai ke atas atau kita bungkus sampai ke atas. Untuk di bagian sambungnya bisa kita perbanyak, tapi untuk bagian atas itu yang kita cukup satu lapis. Kita usahakan semuanya terbungkus rapi. Oke, setelah terbungkus seperti ini kita potong, dan ini dia percobaan kita yang kedua. Kita bungkus sampai bagian atas. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga. Oke, untuk
sekarang kita mencoba percobaan ketiga. Langsung aja kita potong bibit bagian bawah. Setelah kita potong bibit bagian bawah, kita ambil bibit bagian atas. Tapi sebelum itu kita ramai dulu ya, atau kita rapikan pemotongan bibit bagian bawah. Oke, lanjut di pengambilan bibit bagian atas. Setelah kita potong tadi, kita bersihkan. Kita bersihkan seluruh ya. Karena kita akan menggunakan cara bungkus sampai atas. Oke, setelah itu seperti ini kita siapkan, kita potong bibit bagian bawah untuk persiapan, dan kita akan mencoba cara tempel ya. Oke, ini kita rapikan. Setelah itu kita ukur dan kita potong bibit bagian atas seperti pemotongan bibit bagian bawah, dan kita berikan jarak lebih. Oke, kita belah seperti ini ya. Saya agak hati-hati, kenapa ini pisaunya baru diasah, enggak apa ya, takutnya ketika pemotongan itu mestinya melewati tunas atau bibit, bisa kena tangan. Oke, di bagian ujung kita beri tajam seperti ini ya. Oke, setelah kita beri tajam seperti ini, kita lanjutkan sedikit dibelah lagi, lalu kita tancapkan. Agak sulit karena kenapa, mungkin kurang tipis, jadi kita tipisi lagi. Ini memang benar ya cara yang paling ribet, tapi jangan sampai itu, karena kita hanya melakukan percobaan, kita hanya melakukan uji coba bibit atau bagaimana sambung yang paling bagus. Itu aja sih sebenarnya. Bagus atau tidaknya proses penyambungan itu bisa dari kerapian, bukan hanya dari teknik pemotongan, tapi dari kerapian, ketepatan dalam mengikat, dan banyak hal lainnya yang mendukung faktor supaya tanaman sambung bisa tumbuh dengan baik. Oke, kita lapisi lagi bagian sambungan ke bagian pengikatan, jangan sampai hanya satu lapis, supaya bagian sambung bisa terikat dengan baik. Kita lipat sampai atas. Oke, seperti ini. Setelah itu kita potong. Oke, selesai. Oke,
kita lanjut cara yang keempat. Oke, kita langsung lanjut ke cara yang keempat. Untuk cara yang keempat, kita akan menggunakan cara seperti sambung kopi yang pernah saya pakai di video sebelumnya, yaitu sisip kulit. Tapi kita coba dulu, karena kenapa? Saya belum tahu ini sebenarnya bisa atau enggak. Kulitnya bisa terbagi atau tidak untuk kulit mangga, karena jenis kulit beda-beda ya. Setiap tanaman itu jenis kulitnya beda-beda, ada yang bisa dibelah dan ada juga yang tidak. Oke, kita ambil saja bibit ini. Untuk bibit bagian itu bisa dilihat, kita pilih yang rada hijau, dan ini ada yang untuk bibit atasnya ada yang terluka, kita buang aja ya. Kita sambung model sisip kulit. Ini bukan stek ya, tapi karena kebiasaan aja banyak yang menyebut stek itu sama dengan sambung, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita salam kompak selalu untuk petani. Apapun ide dan kreativitas kita itu untuk menghijaukan atau melestarikan negara kita. Oke, langsung kita belah. Ternyata sepertinya bisa kita belah kulit mangganya. Langsung aja kita tancapkan ke kulit mangganya. Di sini saya rada kesulitan, karena kenapa? Saya baru kali ini mencoba dengan sisip kulit untuk tanaman mangga. Oke, selesai, dan ternyata nggak susah, karena kulit mangga ternyata bisa terkelupas dengan baik dari batang bagian dalamnya. Sekarang kita melakukan proses pengikatan. Kita perbanyak lagi pengikatan di bagian sambungan. Oke, sekarang kita melakukan pengikatan di bagian tunas yang akan keluar ke bagian atas. Perlahan aja ya, karena di sini kita hanya untuk berbagi ilmu, mempelajari. Pokoknya untuk dari saya sendiri, untuk petani Indonesia, jangan henti-hentinya untuk berkreativitas, karena kita di bagian petani, kita hanya bisa mencoba untuk memperbanyak agar buah yang bisa kita dapatkan dari hasil tani itu lebih. Oke, segini aja dulu cara yang keempat. Untuk selanjutnya, cek batang ini tiap harinya akan seperti apa, bagaimana pertumbuhannya, mana yang cepat, mana yang baik. Jadi setelah ini kita akan memberikan zat perangsang akar atau zat pengatur tumbuh atau ZPT agar tanaman tidak terlalu stres. Ini kalau zat pengatur tumbuh nggak apa-apa diaplikasikan kepada tanaman yang seperti ini. Yang tidak boleh itu sejenis urea. Waktu penyambungan jangan diberikan urea, karena kenapa? Di bagian ujung sini akan membusuk. Ketika kita memupuk tanaman itu jangan biarkan langsung kita sambung seperti ini. Kita berikan jarak seminggu atau 2 minggu paling standarnya, supaya pupuk tidak membuat tanaman busuk. Oke, kita lanjut ke penyiraman zat pengatur tumbuh. Oke, sebelum kita lanjut ke penyiraman, kita akan memberikan satu tips lagi, tips bonus yang mungkin sebelumnya saya lupa menyebutkan, tapi kita anggap ini bonus. Satu cara lagi yang bisa kita bandingkan yang belum coba. Oke, pertama-tama kita langsung potong bibit bagian bawah.
lalu kita bersihkan atau haluskan hasil pemotongan dari gunting, dan selanjutnya kita ambil bibit bagian atas. Tapi pengambilan bibit ini sendiri kita potong bagian atasnya, jadi kita mengandalkan tunas, bukan menyambung, bukan melanjutkan sambungan dari dahan yang tersebut. Oke, kita potong. Oke, kita akan mencoba seperti ini. Di bagian bawah kita potong, di bagian atas juga kita potong. Tapi untuk menyambung sendiri saya akan menggunakan cara biasa, yaitu cara membelah. Oke, langsung kita belah aja pohon bagian bawah atau bibit bagian bawah. Oke, sudah saya belah dan kita lanjut ke pembelahan bibit bagian atas. Langsung kita tancapkan. Oke, bisa dilihat. Kita lihat lagi mendekat seperti ini. Oke ya, kelihatan. Lalu kita bungkus sampai ke atas. Oke, plastik ini lebih tipis dibandingkan plastik biasanya ya, karena plastik ini bisa langsung ditembus oleh tanaman, jadi nggak perlu kita buka-buka lagi. Oke, kita langsung ikat ke atas sampai habis. Tanpa diikat, cukup ditempel saja dan plastik ini akan merekat. Oke, itu cara bonus yang saya berikan. Kita langsung lanjut ke penyiraman zat pengatur tumbuh. Oke, kita langsung lanjut proses penyiraman. Pertama-tama kita siapkan ini yang kemarin saya gunakan, bukan maksudnya di video kemarin yang waktu apa itu, lupa di video sebelumnya. Oh ya, saya menggunakan ini pada cangkok jambu Jamaika. Oke, kita langsung gunakan satu tutup round up, kita masukkan ke air. Kita tutup dulu. Setelah itu sebenarnya ada produk yang lain tapi sudah habis terpakai. Ini saya menggunakan Green Star. Oke, kita campurkan aja. Ini sudah agak mengeras karena pernah saya buka, dan ini sebenarnya bubuk ya, tapi ini pernah basah karena saya kelupaan menyingkirkannya dari itu. Kita masukkan ke rumah tapi lupa, gara-gara itu jadi kehujanan. Oke, setelah diaduk kita siram ke tanaman yang kita coba tadi.
Kita jangan siram ke bagian atas ya, kita cukup siram bagian tanah. Kita siram sampai habis. Oke, selesai kita siram. Oke, inilah dia 5 sambung mangga yang kita coba. Pertama seperti ini, dan ini tidak kita bungkus sampai atas, dan ini proses belah setengah, ini proses belah kulit, dan itu bonusnya tadi kita potong bagian ujungnya juga. Oke, kita tunggu prosesnya di video berikutnya. Yang pastinya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan video kita selanjutnya. Salam sukses dan salam petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.